Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah yang pernah diselimuti kabut kekuasaan dan pencarian kebenaran, lahirlah sebuah kisah tentang keberanian memilih cahaya di tengah tekanan takdir. Pada zaman ketika tanah Pasundan masih diselimuti warna magis sejarah dan legenda, muncul sosok yang tak terlukiskan oleh prasasti maupun naskah resmi. Namanya bergema di antara gumam angin yang melintasi sawah Karawang, di antara desir ombak di tepi sungai Citarum yang tak pernah henti berderai. Dialah Syekh Kuro, pria yang disebut para muridnya sebagai pembawa cahaya di tengah kabut kebingungan, penggenggam hikmah yang datang dari jauh, tempat di mana padang pasir bertemu laut dan ilmu berkumpul dalam tarian ketakwaan. Sejak sebelum fajar menyentuh ubun-ubun dunia, Syekh Kuro dikenal bukan sekedar ulama biasa. Ia adalah jiwa yang berkelana, dengan sabar menyulam kata-kata ilahi menjadi jembatan antara langit dan bumi. Di Karabang, ia mendirikan Pondok Kuro, sebuah tempat yang tak hanya menjadi pusat pengajaran agama, tetapi juga benteng bagi mereka yang haus akan makna kehidupan dan kebenaran. Efek dari ajarannya menjalar jauh lebih cepat ketimbang bayangan senja yang merayap di tanah pedesaan. Namun di balik ketenangan yang dihadirkan Syekh Kuro, dunia berbalik seiring hadirnya Raden Pamanah Rasa, putra mahkota kerajaan Pajajaran yang kelak kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Ia bukanlah raja seutuhnya saat itu, hanya seorang lelaki dengan tanggung jawab besar, dibesarkan dalam bayang-bayang adu kekuatan antar kerajaan, perang dan intrik istana. Sang Pamanah Rasa turun dari istana bukan karena kabar damai, tetapi karena laporan bisik yang menjalar ke telinga raja. Ada pesantren yang tumbuh menebar pengaruh dari ajaran yang tak dipahami oleh banyak orang. Ia tiba dengan kuda berderap jauh lebih cepat dari apa yang disangka oleh para santri. Kini Syekh Kuro menyaksikan kehadiran orang-orang asing di depan rumah ilmu yang ia bangun dengan keringat dan dedikasi. Belum sempat percakapan bermakna terucap, keheningan itu dipenuhi dengan tatapan tajam yang dipadu ragu, tatapan seorang pangeran yang melihat dunia bukan dari balik kitab, tetapi dari perisai dan perang. Raden Pamanah Rasa tak mampu langsung memahami pembacaan ayat yang terjadi di pondok itu. Ia tak mendengar suara itu sebagai ajakan, tetapi sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaannya. Dan disinilah konflik itu mulai terasa, seperti badai kecil yang mengintai di balik gumpalan awan kelam. Dalam benaknya, cahaya Kuro adalah titis dari perubahan yang tak bisa ia bendung begitu saja. Satu hal yang bisa meruntuhkan semua yang telah dipertahankan kerajaan Pajajaran selama berpuluh-puluh musim hujan dan kemarau. Namun, takdir menaruh jalan yang tak terduga dalam pertemuan dua jiwa ini. Karena dari sudut yang tak disengaja oleh siapapun, suara keindahan dan ketulusan ajaran Syekh Kuro mulai menembus benteng pertahanan hati sang pangeran seperti sinar menyelinap ke ruang gelap. Dan ketika kedua dunia berdiri saling berhadapan, dunia istana yang dibangun atas kekuatan dan dunia pesantren yang dilandasi hikmah, ketegangan tidak lagi sekedar legenda yang dibisikkan para santri. Ia menjadi kenyataan yang mengguncangkan batin setiap yang menjadi saksi. Getaran pertemuan itu tidak lagi sekedar kabar angin yang beredar di sudut pasar atau di pelataran istana. Ia menjelma menjadi arus deras yang mengoyak ketenangan Pajajaran. Raden Pamanah Rasa berdiri di antara dua dunia yang saling menuntut kesetiaan. Di satu sisi, mahkota yang kelak akan ia warisi memanggilnya untuk menjaga warisan leluhur, mempertahankan tatanan yang telah berurat akar dalam darah bangsawan.
Di sisi lain, suara lantunan ayat yang bergema dari pondok Kuro menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi di kedalaman jiwanya. Ruang sunyi yang tak pernah terisi oleh gemerlap istana maupun gemuruh perang. Syekh Kuro tidak pernah memaksa, tidak pula menggugat kekuasaan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Keteguhan yang lembut itu perlahan meruntuhkan benteng prasangka. Setiap kali sang pangeran melangkah menjauh dari pondok, bayangan wajah sang ulama selalu mengikutinya seperti gema yang tak mau padam. Ia mencoba menepisnya dengan latihan perang, dengan rapat dewan kerajaan, dengan doa-doa menurut keyakinan yang ia anut sejak kecil. Tetapi suara yang ia dengar di pondok itu berbeda. Ia terasa lebih dalam dari sekedar bunyi. Ia seperti panggilan yang merambat melalui nadi. Kabar kedekatan sang pangeran dengan Syekh Kuro mulai meresahkan para petinggi kerajaan. Bisikan kecurigaan menyusup di antara tiang-tiang istana. Mereka melihatnya bukan sebagai pencarian spiritual, melainkan ancaman terhadap stabilitas. Tekanan demi tekanan datang tanpa jeda. Sang ayah, sang raja, mengingatkan tentang tanggung jawab, tentang harga diri pajajaran, tentang kemungkinan kekacauan jika rakyat melihat pewaris tahta goyah dalam keyakinan. Setiap nasihat itu terasa seperti beban yang menekan dada Pamanah Rasa hingga sulit bernapas. Namun, semakin ia ditekan, semakin kuat pula pertanyaan-pertanyaan itu membara dalam batinnya. Mengapa ajaran yang dibawa Syekh Kuro terasa begitu menenangkan? Mengapa hati yang selama ini tegar hadapi perang justru gemetar di hadapan kalimat-kalimat sederhana tentang keesaan Tuhan? Ia merasa seolah berdiri di tepi jurang, di mana satu langkah akan mengubah seluruh arah hidupnya. Sementara itu, Syekh Kuro pun menyadari gelombang besar yang sedang bergerak. Ia bukan hanya berhadapan dengan seorang pangeran, melainkan dengan sebuah kerajaan yang takut kehilangan kendali. Namun wajahnya tetap teduh. Ia memahami bahwa perubahan sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Meski demikian, ia juga tahu bahwa waktu tidak selamanya berpihak pada ketenangan. Ada batas yang suatu hari akan memaksa keputusan. Ketegangan memuncak ketika Dewan Kerajaan mulai menyusun rencana untuk menghentikan pengaruh pondok itu. Langkah-langkah pengawasan diperketat, santri-santri diawasi, utusan khusus dikirim untuk memastikan sejauh mana ajaran tersebut menyentuh lingkaran istana. Di tengah pusaran ini, Pamanah Rasa merasa dirinya terbelah. Jika ia mundur, ia akan mengkhianati panggilan yang mengguncangkan nuraninya. Jika ia maju, ia berisiko mengguncangkan fondasi kerajaan yang akan ia pimpin. Malam itu, di bawah langit yang kelam tanpa bintang, sang pangeran berdiri sendirian memandangi sungai yang mengalir gelap. Airnya tenang di permukaan, tetapi arus di bawahnya begitu kuat. Ia menyadari bahwa hidupnya kini serupa sungai itu. Tampak diam, namun di dalamnya berkecamuk pergolakan yang tak terucapkan. Keputusan yang ia ambil tidak hanya menentukan nasib pribadinya, tetapi juga masa depan Pajajaran dan arah dakwah Syekh Kuro di tanah Sunda. Dan ketika fajar mulai menyingsing, membawa cahaya tipis di ufuk timur, Pamanah Rasa mengarah kembali ke Pondok Kuro. Di saat yang sama, pasukan kerajaan bergerak dengan perintah yang tak lagi samar. Dua arus takdir melaju menuju satu titik pertemuan yang tak terhindarkan. Langkah Pamanah Rasa berhenti tepat di gerbang Pondok Kuro ketika derap pasukan kerajaan terdengar semakin dekat. Denting senjata memecah keheningan pagi, menciptakan gema yang menggetarkan tanah. Para santri saling berpandangan dengan kecemasan yang tak mampu disembunyikan. Udara terasa berat, seolah alam pun menahan napas menyaksikan pertemuan dua kekuatan yang tak lagi bisa dihindari.
Di hadapan pondok sederhana itu, sang pangeran berdiri di antara barisan prajurit dan seorang ulama yang tak pernah mengangkat senjata. Syekh Kuro tetap tenang. Sorot matanya tidak menyiratkan ketakutan, melainkan keyakinan yang dalam. Ia memahami bahwa saat ini bukan sekedar tentang ajaran, melainkan tentang keberanian memilih kebenaran di tengah tekanan kekuasaan. Perintah untuk membubarkan pondok hampir saja terucap dari mulut Panglima. Para prajurit sudah bersiap melangkah maju. Namun sebelum satu langkah pun diambil, Pamanah Rasa mengangkat tangannya. Gerakan itu sederhana, tetapi mengguncang seluruh barisan. Dalam detik yang membeku itu, pergolakan batin yang selama ini mengoyaknya mencapai puncak. Ia melihat wajah-wajah santri yang tak bersalah, melihat Syekh Kuro yang berdiri tanpa perlawanan, dan melihat bayangan dirinya sendiri, seorang pewaris tahta yang akan dicatat sejarah bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena ketakutan. Hatinya bergetar hebat. Segala nasihat tentang menjaga tradisi, tentang kewajiban mempertahankan kekuasaan, bertabrakan dengan suara nurani yang kini bergema semakin jelas. Ia menyadari bahwa ketakutan terbesar kerajaan bukanlah pada ajaran baru, melainkan pada kehilangan kendali atas hati manusia. Dan hati tidak pernah bisa ditundukkan dengan ancaman. Dalam satu tarikan napas panjang, Pamanah Rasa melangkah menjauh dari pasukannya dan mendekat kepada Syekh Kuro. Keputusan itu seperti petir yang menyambar istana Pajajaran dari kejauhan. Para prajurit terdiam, kebingungan menggantung di wajah mereka. Sang pangeran menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai bentuk pengakuan bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi daripada kekuasaan duniawi. Saat itulah konflik mencapai titik yang tak dapat kembali. Ia memilih untuk membuka dirinya pada cahaya yang selama ini memanggilnya. Bukan karena paksaan, bukan pula karena kelemahan, melainkan karena keyakinan yang tumbuh dari pencarian panjang. Keputusan itu menggetarkan fondasi istana, memicu kemarahan sebagian bangsawan, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi rakyat yang mendambakan kedamaian. Syekh Kuro tidak bersorak, tidak pula menunjukkan kemenangan. Ia hanya menatap langit sejenak, seolah bersyukur atas takdir yang akhirnya menemukan jalannya. Dari pertemuan yang semula diliputi kecurigaan, lahirlah perubahan yang kelak mengalir pelan namun pasti di tanah Sunda. Dakwah tidak lagi dianggap ancaman semata, melainkan jembatan menuju pemahaman yang lebih luas. Kerajaan tidak runtuh dalam sekejap, dan tradisi tidak serta-merta hilang. Namun sejak hari itu, benih baru tertanam di jantung Pajajaran. Benih yang tumbuh dari keberanian seorang pangeran menghadapi batinnya sendiri, dan dari kesabaran seorang wali yang memilih kelembutan di atas perlawanan. Sejarah mungkin mencatat peristiwa ini dengan kalimat singkat, tetapi pergolakan yang terjadi di dalamnya adalah kisah tentang pilihan. Tentang bagaimana kekuasaan bisa tunduk pada kebenaran, dan bagaimana cahaya mampu menembus dinding yang tampak tak tergoyahkan. Pada akhirnya, yang benar-benar mengubah arah zaman bukanlah pedang atau tahta, melainkan keberanian untuk mendengarkan suara hati. Dan dari tanah Karawang itu, kita belajar bahwa cahaya sekecil apapun, bila dijaga dengan keteguhan dan kesabaran, akan menemukan jalannya sendiri untuk menerangi dunia. Kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari pergulatan batin yang sunyi. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan gemuruh, tetapi dengan keteguhan yang lembut.
dan bahwa keberanian terbesar bukanlah mengalahkan musuh di medan perang, melainkan menaklukkan keraguan dalam diri sendiri. Hari ini, ketika kita menengok kembali jejak langkah Syekh Kuro dan Prabu Siliwangi, kita tidak hanya membaca sejarah. Kita sedang diingatkan bahwa setiap zaman memiliki panggilannya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita cukup berani untuk mendengarkan suara hati ketika ia memanggil? Jika kisah ini menyentuh hatimu dan memberimu sudut pandang baru tentang sejarah dan spiritualitas Nusantara, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menggetarkan jiwa, dan dukung channel ini agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita renungi bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana sejarah dan nilai kehidupan kembali menyatu dalam cerita yang menggugah jiwa.